Kesepian yang paling menyakitkan bukanlah saat kita sendirian, tapi saat kita telanjang di depan suami sendiri namun dia merasa tidak melihat apa-apa. Itulah yang dirasakan Nenek Sukiem setiap malam, hingga seorang pemuda bernama Jumadi mengetuk pintunya dan menawarkan sesuatu yang lebih dari sekadar pendataan penduduk. Apakah ini gairah yang terlambat? Atau justru jebakan maut yang sengaja dipasang oleh suaminya sendiri? Sebelum kita bongkar rahasia panas di balik pintu jati ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tulis di kolom komentar nama Anda, asal kota, dan ketik hadir agar kita bisa mulai mengungkap kebenarannya. Lampu kristal di ruang tengah rumah besar itu berpijar temaram, memantulkan bayangan pada ubin marmer yang selalu licin mengilap. Sukiem, seorang wanita yang meski usianya sudah masuk kategori parubaya namun tetap memiliki kulit sekencang buah persik yang matang, berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Ia tidak terlihat seperti nenek-nenek pada umumnya. Rambutnya hitam legam, disanggul rapi dengan sisa-sisa aroma melati yang lama-lama tercium. Kebaya sutra tipis yang ia kenakan melekat pas di tubuhnya, menonjolkan lekuk yang masih terjaga karena perawatan yang sangat telaten. Namun, di balik kerapihan dan kemewahan itu, ada mata yang bicara tentang kekosongan. Sukiem mengoleskan losion dengan gerakan perlahan, sangat perlahan, seolah ia sedang mencoba menghangatkan kulitnya sendiri yang terasa dingin, bukan karena cuaca, melainkan karena ketiadaan sentuhan. "Mas tidak mau makan malam dulu?" Suaranya lembut, namun bergetar di tengah kesunyian. Pria di belakangnya, Pak Broto, suaminya, bahkan tidak menoleh. Ia hanya sibuk memperbaiki letak kacamatanya sambil membaca koran lama yang sudah dihafalnya luar kepala. "Sudah kenyang. Tadi di kantor sudah makan," jawabnya datar, tanpa emosi, tanpa melirik sedikitpun ke arah istrinya yang saat itu sedang sengaja membiarkan satu kancing kebayanya terbuka sedikit lebih rendah dari biasanya. Bagi Pak Broto, Sukiem hanyalah bagian dari furnitur rumah. Indah dilihat, tapi tidak lagi memicu gairah. Ia hadir sebagai rutinitas. Kehadirannya di tempat tidur hanyalah punggung yang dingin dan dengkuran yang memecah malam. Sukiem menarik napas panjang, sebuah tarikan napas yang berat hingga dadanya naik turun dengan tempo yang tidak teratur. Ada rasa sesak yang aneh, sejenis rasa lapar yang tidak bisa dikenyangkan oleh nasi atau lauk pauk. Ia menatap pantulan dirinya sekali lagi. Ia melihat seorang perempuan yang masih hidup, yang darahnya masih berdesir kencang, namun terperangkap dalam sebuah museum bernama pernikahan. Jemarinya menyentuh lehernya sendiri, turun ke tulang selangka, merasakan kehalusan kulitnya yang sia-sia. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, hanya detak jam dinding yang menemaninya. Setiap detiknya seolah mengejek kesendiriannya di tengah keramaian rumah yang besar ini. Kesepian bagi Sukiem bukan tentang berada di ruangan kosong. Kesepian adalah ketika ia merasa telanjang di depan suaminya, namun pria itu tidak melihat apapun kecuali bayang-bayang. Ia merindukan sesuatu yang lebih dari sekadar keberadaan fisik. Ia merindukan tatapan yang memuja, napas yang memburu di dekat telinganya, atau tangan yang lancang namun penuh damba. Saat ia merebahkan tubuh di sisi ranjang yang dingin, Sukiem menatap langit-langit kamar. Pikirannya melayang pada kabar yang ia dengar dari ibu-ibu di pasar pagi tadi. Tentang seorang pemuda baru, petugas desa yang katanya akan melakukan pendataan dari rumah ke rumah. Namanya Jumadi. Kabarnya, ia pemuda yang santun, alim, namun memiliki sorot mata yang sanggup menembus batin siapapun yang diajaknya bicara. "Besok," bisik Sukiem pada kegelapan. Ia tidak tahu mengapa hatinya tiba-tiba berdebar lebih kencang, hanya karena membayangkan seorang asing akan mengetuk pintunya. Tangan Sukiem meremas ujung sprei satinnya. Ada sebuah antisipasi yang berbahaya, sebuah percikan kecil yang mulai menyala di tengah ladang kering batinnya. Ia merasa berdosa hanya karena merasa senang, namun rasa senang itu adalah satu-satunya hal yang membuatnya merasa benar-benar bernapas malam ini. Di sampingnya, Pak Broto sudah terlelap, benar-benar jauh meski jarak mereka hanya sejangkauan tangan. Malam semakin larut, dan Sukiem menutup matanya dengan bayangan tentang sebuah pintu yang terbuka, dan seorang pria muda yang berdiri di sana, menatapnya bukan sebagai seorang nenek, melainkan sebagai seorang wanita yang masih haus akan api. Pagi itu, matahari merayap masuk melalui celah-celah ventilasi kayu jati di ruang tamu, menciptakan garis-garis cahaya yang membelah debu halus di udara. Sukiem sudah bangun sejak fajar menyingsing. Tidak seperti biasanya,
ia menghabiskan waktu lebih lama di depan cermin. Ia memilih kebaya kutu baru berwarna ungu terong yang kontras dengan kulit kuning langsatnya. Ia mematut diri, memastikan tidak ada sehelai rambut pun yang keluar dari sanggulnya yang rapi. Aroma parfum mawar yang berat dan klasik menguar dari tubuhnya, mengisi setiap sudut ruangan yang biasanya hanya berbau pembersih lantai dan kayu tua. Pak Broto sudah berangkat ke kantor dinasnya sejak pukul 7 pagi, meninggalkan rumah dalam keadaan sunyi yang mencekam seperti biasa. Bagi Sukiem, kepergian suaminya adalah awal dari ritual, menunggu, yang membosankan. Namun hari ini berbeda. Ada antisipasi yang membuat ujung jemarinya terasa dingin sekaligus kesemutan. Pukul 10 tepat, sebuah ketukan terdengar di pintu depan. Tok, tok, tok. Pelan, beraturan, namun cukup kuat untuk membuat jantung Sukiem melompat dari ritme normalnya. Sukiem menarik napas dalam, merapikan letak stagen yang melilit pinggangnya agar tubuhnya terlihat lebih tegak dan menantang, lalu melangkah perlahan menuju pintu. Saat daun pintu terbuka, udara panas dari luar menerobos masuk. Namun bukan itu yang membuat wajah Sukiem terasa memanas. Di hadapannya berdiri seorang pemuda. Ia mengenakan seragam dinas lapangan berwarna coklat muda yang rapi, meski ada sedikit bercak keringat di bagian punggung dan kerah yang menandakan ia telah berjalan cukup jauh di bawah terik matahari. Wajahnya bersih, dengan rahang yang tegas namun dibalut oleh kulit yang masih halus. Matanya, mata itu, terlihat sangat teduh, namun memiliki ketajaman yang seolah-olah bisa menembus lapisan-lapisan rahasia yang disimpan Sukiem di balik kebaya ketatnya. "Selamat pagi, Bu. Saya Jumadi, petugas yang mendata untuk sensus warga," ucap pemuda itu. Suaranya rendah, bariton yang bergema di rongga dada Sukiem. Ia sedikit menundukkan kepala, menunjukkan sopan santun yang luar biasa. Namun saat ia kembali menatap Sukiem, ada sebuah binar pengamatan yang tidak bisa disembunyikan. "Oh, Nak Jumadi. Silakan masuk. Mari, duduk di dalam saja agar tidak panas," jawab Sukiem dengan suara yang ia usahakan tetap stabil, meski ia merasa suaranya sedikit terlalu serak. Mereka duduk di ruang tamu yang sempit, dipisahkan oleh sebuah meja kayu rendah. Jarak di antara mereka tidak sampai 1 meter. Sukiem bisa mencium aroma maskulin yang berbeda dari aroma suaminya. Aroma Jumadi adalah campuran antara aroma sabun batang yang murah namun segar, aroma matahari, dan sesuatu yang primitif, aroma masa muda yang meluap-luap. Jumadi membuka buku catatan besarnya. Jemarinya yang panjang dan bersih mulai membolak-balik halaman. Sukiem memperhatikannya tanpa berkedip. Ia memperhatikan bagaimana otot-otot lengan pemuda itu bergerak setiap kali ia menulis. Ada sesuatu yang sangat mengusik batin Sukiem saat melihat tangan-tangan muda itu. Tangan yang terlihat kuat namun penuh kendali. "Maaf, Bu. Saya hanya ingin mencocokkan data kartu keluarga," kata Jumadi sambil menatap ke arah Sukiem. Tatapannya tidak turun ke dada, namun tetap berada tepat di manik mata Sukiem. Seolah-olah ia sedang menelanjangi jiwa wanita itu. "Ibu tinggal berdua saja dengan Bapak?" "Iya, Nak. Hanya berdua. Suami saya sibuk, sering pulang terlambat," jawab Sukiem. Ia sengaja memberikan informasi lebih, sebuah umpan yang bahkan ia sendiri tidak sadar mengapa ia lemparkan. Jumadi terdiam sejenak. Ia tidak langsung menulis. Ia membiarkan keheningan itu menggantung di antara mereka. Keheningan yang tiba-tiba terasa sangat berat dan bermuatan listrik. Sukiem merasa tenggorokannya kering. Ia bangkit berdiri. "Tunggu sebentar, saya buatkan minum dulu. Pasti Nak Jumadi haus." Saat Sukiem berjalan menuju dapur, ia sadar betul bahwa Jumadi memperhatikannya dari belakang. Ia bisa merasakan tatapan pemuda itu menyapu lekuk pinggulnya yang tertutup kain jarik yang ketat. Sukiem merasa tubuhnya bergetar. Ada sensasi panas yang menjalar dari telapak kakinya hingga ke tengkuk. Di dapur, tangannya gemetar saat menuangkan air ke dalam gelas. Ia menatap pantulan wajahnya di air, wajah seorang wanita yang tiba-tiba merasa sangat haus akan perhatian. Ia kembali ke ruang tamu dengan segelas teh melati yang masih mengepulkan uap. Saat ia meletakkan gelas itu di meja, ujung jarinya tanpa sengaja bersentuhan dengan punggung tangan Jumadi yang masih memegang pulpen. Hanya sebuah sentuhan sekejap, tak lebih dari 1 detik. Namun rasanya seperti ada sengatan listrik yang melumpuhkan syarafnya. Sukiem menarik tangannya dengan cepat,
namun matanya terkunci pada mata Jumadi. Pemuda itu tidak berpaling. Ia justru tersenyum tipis, sebuah senyuman yang sangat sopan. Namun di mata Sukiem, senyum itu terlihat seperti sebuah pengakuan bahwa ia tahu apa yang sedang terjadi di kepala wanita itu. "Tehnya harum sekali, Bu. Seperti aromanya Ibu," ucap Jumadi lirih, hampir seperti bisikan. Kalimat itu terdengar sangat ambigu. Apakah ia memuji tehnya? Ataukah ia sedang mengomentari parfum mawar yang dipakai Sukiem? Sukiem duduk kembali, merasa lututnya lemas. "Ah, Nak Jumadi bisa saja. Saya sudah tua, Nak." "Tua itu hanya angka, Bu. Ada keindahan yang hanya muncul saat semuanya sudah matang," jawab Jumadi tenang, sambil menyesap tehnya perlahan. Matanya tetap menatap Sukiem dari balik bibir gelas, seolah-olah ia sedang mencicipi sesuatu yang lebih dari sekadar teh melati. Pagi itu, di rumah yang biasanya sunyi, Sukiem merasa ada sesuatu yang mulai bergejolak. Sebuah benih keinginan yang berbahaya mulai tertanam. Kehadiran Jumadi bukan sekadar urusan administratif. Baginya, pemuda itu adalah pengingat akan segala hal yang telah hilang dari hidupnya. Api, gairah, dan rasa diakui sebagai seorang perempuan seutuhnya. Sensus itu belum selesai. Namun di dalam hati Sukiem, sebuah data baru telah tercatat dengan tinta yang tak bisa dihapus, bahwa ia menginginkan lebih dari sekadar pendataan. Ia menginginkan sebuah gangguan yang lebih dalam lagi. Setelah kepergian Jumadi siang itu, rumah besar yang biasanya terasa tenang kini mendadak terasa menyesakan bagi Sukiem. Setiap sudut ruangan seolah memantulkan kembali suara bariton pemuda itu. Sukiem mencoba menyibukkan diri. Ia menggosok lantai marmer hingga mengilap, membersihkan debu-debu yang sebenarnya tidak ada, hingga mencuci kembali sprei yang baru saja diganti kemarin. Namun, tangannya yang bekerja tidak sejalan dengan pikirannya yang melayang jauh. Di depan cermin kamar mandi yang berembun setelah ia mandi sore, Sukiem menatap dirinya sendiri. Ia menyentuh pipinya yang masih terasa hangat. Ada gejolak batin yang hebat. Sebuah perang antara harga diri sebagai seorang istri yang selama puluhan tahun menjaga martabat, dengan seorang perempuan yang tiba-tiba merasa ditemukan kembali. "Ingat umurmu, Yem. Dia pantas jadi anakmu," bisiknya pada pantulan dirinya sendiri. Suaranya terdengar gemetar, seolah ia sedang mencoba meyakinkan dirinya sendiri akan sebuah kebohongan. Namun, ingatan tentang bagaimana tatapan Jumadi menyisir setiap inci tubuhnya membuat pembelaan itu runtuh seketika. Jumadi tidak menatapnya sebagai seorang anak menatap ibu. Ada pemujaan yang tertahan di sana, sebuah kekaguman yang bersifat maskulin dan berbahaya. Malam itu, saat makan malam bersama Pak Broto, suasana terasa lebih dingin dari biasanya. Denting sendok yang beradu dengan piring porselen terdengar, seperti lonceng kematian bagi gairah Sukiem. Pak Broto hanya sibuk mengunyah. Matanya terpaku pada layar televisi yang menyiarkan berita politik. Tidak ada pujian untuk masakan Sukiem. Tidak ada pertanyaan tentang bagaimana harinya berlalu. "Besok petugas sensus itu datang lagi?" tanya Pak Broto tiba-tiba, tanpa mengalihkan pandangan dari televisi. Jantung Sukiem berdegup kencang. Ia hampir menjatuhkan gelasnya. "Iya, Mas," katanya, "ada data yang belum lengkap. Ada tanda tangan yang kurang." "Ya sudah. Pastikan semua beres. Aku tidak mau ada urusan administrasi yang menghambat kenaikan jabatanku nanti," jawab Pak Broto dingin. Bagi suaminya, segalanya adalah tentang jabatan, angka, dan citra. Sukiem hanya pelengkap dari citra itu. Sukiem tidak bisa tidur malam itu. Ia berbaring miring, membelakangi punggung suaminya yang kokoh namun terasa sejauh benua. Di dalam kegelapan, ia membayangkan jika tangan yang menyentuh bahunya bukan tangan kasar Pak Broto yang jarang menyentuh, melainkan tangan panjang dan bersih milik Jumadi. Pikiran itu membuatnya merasa berdosa, namun ada sensasi panas yang menjalar di perutnya, sebuah perasaan yang sudah belasan tahun tidak ia rasakan. Ia merapatkan selimut, mencoba mengubur imajinasi itu, namun semakin ia mencoba lupa, semakin jelas aroma sabun dan matahari dari tubuh Jumadi tercium di ingatannya. Keesokan harinya, hujan turun rintik-rintik sejak pagi, menciptakan suasana lembab yang membangkitkan aroma tanah basah, aroma yang entah mengapa terasa sangat sensual bagi Sukiem. Ia mengenakan kebaya berbahan brokat tipis berwarna krem yang senada dengan warna kulitnya. Ia tidak memakai perhiasan berlebihan,
Hanya sebuah bros kecil di dada yang justru menarik perhatian ke sana. Pukul 2 siang, pintu kembali diketuk. Kali ini, ketukannya terasa lebih akrab di telinga Sukiem. Saat ia membuka pintu, Jumadi berdiri di sana dengan payung hitam yang basah. Tetesan air hujan mengalir di pelipisnya, jatuh ke lehernya yang jenjang. Maaf mengganggu lagi, Bu. Ada beberapa berkas yang harus saya verifikasi ulang, kata Jumadi dengan sopan santun yang masih sama, namun ada sesuatu yang berbeda di matanya, sebuah kilat yang lebih berani. Masuklah, Nak. Di luar dingin, ujar Sukiem. Mereka kembali duduk di ruang tamu. Suasana hari itu jauh lebih redup karena mendung di luar. Cahaya lampu yang hanya seadanya menciptakan bayangan panjang di dinding. Jumadi tidak segera membuka bukunya. Ia justru menatap ke arah jendela yang berembun, lalu kembali menatap Sukiem. Rumah ini sangat sunyi ya, Bu? Tanya Jumadi pelan. Pertanyaan itu sederhana. Namun bagi Sukiem, itu adalah sebuah serangan telak ke jantungnya. Ya begitulah. Hanya berdua. Suami saya orang sibuk, jawab Sukiem, mencoba tetap formal. Kesepian itu tidak ditentukan oleh berapa orang yang ada di dalam rumah. Bu, lanjut Jumadi, suaranya kini lebih rendah, hampir menyerupai bisikan. Terkadang, berada di dekat seseorang namun merasa tidak terlihat adalah kesepian yang paling menyakitkan. Sukiem terpaku. Bagaimana mungkin pemuda ini bisa membaca pikirannya begitu tepat? Ia merasa seolah-olah Jumadi sedang meraba batinnya, tanpa menyentuh fisiknya sama sekali. Nak, Jumadi bicara seperti orang yang sudah banyak makan asam garam. Canda Sukiem, mencoba mencairkan ketegangan yang mulai mengental. Saya hanya bicara apa yang saya lihat, Bu, jawab Jumadi. Ia condong ke depan, sedikit mendekat ke arah meja. Jarak mereka kini sangat dekat, hingga Sukiem bisa merasakan uap hangat dari napas Jumadi yang bercampur dengan dinginnya udara hujan. Saya melihat Ibu. Benar-benar melihat Ibu. Bukan sebagai pemilik rumah, bukan sebagai istri orang, tapi sebagai seorang perempuan yang menyimpan banyak cerita di balik diamnya. Sukiem merasa seolah udara di sekitarnya mendadak hilang. Kata, perempuan, yang diucapkan Jumadi terdengar begitu berat dan penuh makna. Ia ingin marah karena pemuda ini terlalu lancang, namun di sisi lain, jiwanya haus akan pengakuan itu. Ibu tahu, sambung Jumadi lagi, matanya kini menatap bibir Sukiem yang bergetar sedikit. Ada hal-hal yang tidak perlu diucapkan untuk bisa dimengerti. Dan ada godaan yang justru paling terasa kuat saat kita berusaha tidak menyentuhnya sama sekali. Tangan Jumadi berada di atas meja, hanya beberapa sentimeter dari tangan Sukiem yang sedang meremas sapu tangan. Sukiem bisa melihat detak nadi di pergelangan tangan pemuda itu. Ia merasa dunianya sedang berputar. Kesetiaannya pada Pak Broto sedang diuji oleh sebuah godaan yang tidak berbentuk aksi fisik, melainkan sebuah pemahaman batin yang dalam. Sukiem menelan ludah. Nak Jumadi, saya rasa kita harus segera menyelesaikan urusan datanya. Jumadi tersenyum tipis, sebuah senyuman yang sangat tenang namun penuh kemenangan. Tentu, Bu, tapi data bisa menunggu. Rasa penasaran terkadang tidak bisa. Malam itu, hujan semakin deras, dan di dalam rumah yang sunyi itu, sebuah garis imajiner mulai memudar. Sukiem sadar, ia tidak lagi berperang melawan Jumadi. Ia sedang berperang melawan dirinya sendiri yang mulai menyerah pada keinginan untuk sekali saja merasa hidup kembali, meskipun itu berarti melangkah ke dalam jurang yang tak berdasar. Langit di atas desa seolah tumpah. Hujan yang turun sejak siang tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda, justru semakin lebat saat jarum jam merangkak menuju pukul 5 sore. Suara gemuruh guntur sesekali menggetarkan kaca jendela rumah Sukiem, menciptakan irama alam yang liar dan tak menentu. Di dalam rumah, suasana terasa begitu kontras, pengap oleh kelembapan udara dan sunyi yang menusuk tulang. Pak Broto telah mengirim pesan singkat 1 jam yang lalu, mengatakan bahwa ia terjebak banjir di kota dan kemungkinan besar tidak akan pulang hingga besok pagi. Bagi Sukiem, pesan itu biasanya berarti malam panjang yang membosankan bersama televisi. Namun hari ini, pesan itu terasa seperti sebuah izin, atau mungkin sebuah peringatan akan bahaya yang sedang mengintai di depan pintu. Toh, toh, toh. Ketukan itu tidak terdengar oleh telinga yang awam karena tertutup suara hujan, namun Sukiem mendengarnya dengan sangat jelas.
Jantungnya berdegup searah dengan ketukan itu. Ia berjalan menuju pintu dengan langkah yang terasa berat, kain jariknya bergeser halus di antara kedua paha, menciptakan suara sreg-sreg yang ritmis. Saat pintu dibuka, sosok Jumadi berdiri di sana, basah kuyup. "Maaf, Bu, saya berteduh sebentar. Payung saya patah ditiup angin di ujung jalan tadi," ucap Jumadi. Suaranya sedikit bergetar karena dingin, namun matanya tetap tenang, bahkan terlihat lebih gelap dari biasanya. "Masuk, nak, masuk. Ya Tuhan, kamu bisa sakit," seru Sukiem dengan nada panik yang dibuat-buat untuk menutupi kegugupannya. Ia menuntun Jumadi masuk, bukan ke ruang tamu yang luas, melainkan ke ruang tengah yang lebih privat dan hangat karena dekat dengan dapur. Ruangan itu sempit. Hanya ada satu set kursi rotan tua dan meja kayu kecil. Cahaya di ruangan ini temaram, hanya berasal dari lampu dinding berwarna kuning yang mulai berkedip-kedap. "Tunggu di sini, saya ambilkan handuk," kata Sukiem. Saat ia kembali, ia mendapati Jumadi telah melepas kemeja seragamnya yang basah, menyisakan kaos dalam putih tipis yang melekat erat di tubuhnya yang atletis. Air menetes dari rambutnya, jatuh ke leher, mengalir melalui lekuk dadanya, dan menghilang di balik ikat pinggang celananya. Sukiem terpaku di ambang pintu. Pemandangan itu begitu mentah, begitu nyata, dan begitu berbeda dengan pemandangan suaminya yang selalu berpakaian lengkap dan kaku. "Maaf, Bu, kemeja saya terlalu berat karena air," gumam Jumadi sambil menerima handuk dari tangan Sukiem. Sentuhan tangan mereka saat penyerahan handuk itu bertahan lebih lama dari seharusnya. Tangan Jumadi terasa dingin karena air hujan, namun kulit Sukiem terasa membara. Di ruangan yang sempit itu, aroma tubuh Jumadi, campuran antara tanah basah, sisa sabun, dan aroma laki-laki yang sedang kedinginan, memenuhi rongga hidung Sukiem. "Duduklah, nak. Saya buatkan kopi jahe agar badanmu hangat," bisik Sukiem. "Terima kasih, Bu. Ibu baik sekali, terlalu baik untuk seseorang yang hidup dalam kesunyian seperti ini," jawab Jumadi. Matanya menatap Sukiem yang sedang membelakanginya untuk menyalakan kompor. Sukiem tidak menjawab. Ia fokus pada bunyi air yang mendidih. Namun, di dalam kepalanya, suara detak jam dinding di ruang tengah terasa seperti dentuman meriam. Tik, tak, tik, tak. Setiap detik seolah menekan dinding batinnya. Ia merasa seolah-olah seluruh dunia di luar sana telah lenyap, dan yang tersisa hanyalah dirinya, pemuda ini, dan hujan yang mengurung mereka dalam sebuah gelembung isolasi. Kopi jahe disajikan. Mereka duduk berhadapan di kursi rotan itu. Karena ruangannya sempit, lutut mereka hampir bersentuhan. Setiap kali Jumadi bergerak, Sukiem bisa merasakan pergeseran udara yang hangat di antara kaki mereka. "Sensus ini sebenarnya tinggal sedikit lagi, Bu," kata Jumadi sambil menyesap kopinya perlahan. Uap kopi menutupi sebagian wajahnya, membuatnya terlihat misterius. Tapi ada beberapa data yang tidak bisa dicatat hanya dengan tulisan. Ada data yang harus dirasakan. "Maksudmu apa, nak?" tanya Sukiem, suaranya kini benar-benar serak. Ia mencoba membenarkan letak kerah kebayanya yang sebenarnya sudah rapi, sebuah gerakan refleks karena merasa gelisah. Ibu terlihat sangat tegang. Jumadi meletakkan gelasnya. Ia condong ke depan, tangannya bertumpu di lututnya sendiri, membuat wajahnya kini hanya berjarak beberapa jengkal dari wajah Sukiem. "Apa ibu takut pada saya? Atau ibu takut pada apa yang ibu rasakan saat ini?" Sukiem merasa napasnya memburu. Keheningan di antara mereka menjadi sangat pekat, hanya diinterupsi oleh suara napas yang mulai tidak beraturan. Ia bisa melihat setiap detail di wajah Jumadi. Pori-pori kulitnya, bekas tetesan air yang mulai mengering, dan binar di matanya yang seolah-olah sedang mengundang Sukiem untuk menyerah. "Di sini tidak ada siapa-siapa, Bu. Hanya ada suara hujan dan kita," bisik Jumadi lagi. Sukiem merasa seolah-olah gravitasi di ruangan itu telah berubah. Ia merasa ditarik untuk mendekat, untuk melanggar batas yang selama puluhan tahun ia jaga dengan ketat. Ruangan yang sempit itu kini terasa seperti sebuah dunia yang sangat intim. Sebuah panggung di mana naskah kesetiaannya sedang dibakar perlahan oleh api keinginan yang tak terucap. Tangannya yang berada di atas pangkuan mulai gemetar. Ia ingin berdiri dan pergi, namun kakinya terasa seperti terpaku ke lantai. Di bawah meja kecil itu, ujung celana Jumadi yang masih lembab bersentuhan dengan kain jarik Sukiem.
Gesekan kain itu terasa seperti sengatan listrik yang menjalar ke seluruh saraf pusat Sukiem. "Nak Jumadi, jangan." Lirih Sukiem, namun kata-katanya tidak mengandung penolakan, melainkan sebuah undangan yang pasrah. Jumadi tidak bergerak lebih jauh, ia hanya diam menatap Sukiem dengan tatapan yang sangat dalam, seolah-olah ia sedang menunggu Sukiem sendiri yang meruntuhkan benteng terakhirnya. Keheningan itu kembali menguasai, sebuah keheningan yang penuh dengan tekanan, godaan, dan janji-janji terlarang yang hanya diketahui oleh dinding-dinding rumah tanpa saksi itu. Suasana di ruang tengah itu kini terasa begitu pekat, seolah oksigen telah habis terbakar oleh ketegangan yang merayap di antara Sukiem dan Jumadi. Suara hujan di luar bukan lagi sekadar latar belakang. Ia adalah dinding suara yang memisahkan mereka dari seluruh norma dan aturan dunia luar. Di bawah cahaya lampu dinding yang kuning remang, bayangan mereka berdua jatuh di dinding kayu, tumpang tindih seolah sedang melakukan tarian rahasia yang tidak berani mereka lakukan secara nyata. Sukiem masih terpaku di kursinya. Jantungnya berdegup begitu keras, hingga ia khawatir Jumadi bisa mendengarnya di tengah keheningan itu. Kopi jahe di depannya sudah tak lagi mengepulkan uap, namun suhu di ruangan itu justru terasa semakin naik. Ia bisa merasakan tatapan Jumadi yang tidak lepas darinya. Tatapan yang tidak hanya melihat wajahnya, tapi seolah sedang membaca lembar demi lembar sejarah hidupnya yang gersang. "Ibu tahu," suara Jumadi memecah kesunyian, begitu rendah hingga getarannya terasa sampai ke ulu hati Sukiem. Tidak semua kesepian harus diceritakan. Terkadang, menceritakannya justru akan merusak keindahan dari kesunyian itu sendiri. Sukiem menoleh perlahan, mencoba mencari kekuatan di matanya sendiri, namun ia justru tenggelam dalam binar mata pemuda di hadapannya. "Apa yang Nak Jumadi tahu tentang kesepian? Kamu masih muda. Duniamu masih luas. Masa depanmu masih penuh dengan suara dan tawa." Jumadi tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengandung kedewasaan yang melampaui usianya. Ia meletakkan tangannya di atas meja, telapak tangannya terbuka, sebuah tanda keterbukaan yang sangat intim tanpa perlu menyentuh. "Masa muda bukan jaminan seseorang tidak merasa hampa, Bu. Dan usia bukan alasan bagi seseorang untuk berhenti merasa berharga," jawab Jumadi. Ia menarik napas panjang, menatap Sukiem dengan intensitas yang membuat wanita itu merasa benar-benar dilihat. "Sejak saya menginjakan kaki di rumah ini, saya tidak melihat seorang nenek yang lelah dengan urusan rumah tangga. Saya melihat seorang perempuan yang jiwanya sedang berteriak minta didengar. Seorang perempuan yang kecantikannya seperti bunga di tengah hutan. Indah, namun tak ada yang memetik, tak ada yang menghirup aromanya." Kata-kata itu menghantam Sukiem lebih keras daripada guntur yang baru saja menggelegar di luar. Selama puluhan tahun, ia telah melupakan identitasnya sebagai perempuan. Ia telah terbiasa menjadi istri Pak Broto, pemilik rumah, atau wanita yang mengurus segalanya. Tapi Jumadi, seorang pemuda asing yang baru dikenalnya beberapa hari, justru mampu memanggil kembali sosok perempuan yang telah lama ia kubur dalam-dalam. "Nak Jumadi terlalu lancang," bisik Sukiem, namun suaranya sama sekali tidak mengandung kemarahan. Itu adalah bisikan seorang tawanan yang mulai menyukai penjaranya. "Kadang diam lebih berbahaya daripada salah, Bu," balas Jumadi cepat, seolah ia sudah menyiapkan kalimat itu sejak lama. "Jika kita terus diam dan membiarkan semuanya mati di dalam batin, kita hanya akan menjadi mayat yang berjalan di rumah yang mewah ini. Bukankah lebih baik melakukan satu kesalahan yang membuat kita merasa benar-benar hidup, daripada terus berada dalam kebenaran yang mematikan?" Sukiem merasa seluruh pertahanannya runtuh. Kalimat Jumadi adalah kunci yang membuka kotak Pandora dalam dirinya. Air mata hampir saja menetes dari sudut matanya. Bukan karena sedih, tapi karena rasa sesak yang akhirnya menemukan celah untuk keluar. Ia bergerak sedikit, tanpa sadar condong ke arah Jumadi. Jarak di antara mereka kini benar-benar hanya tersisa satu tarikan napas. Sukiem bisa mencium aroma sisa hujan dan kehangatan kulit Jumadi. Ia bisa melihat betapa bersihnya garis bibir pemuda itu, dan betapa kuatnya pancaran gairah yang tertahan di matanya. "Apa yang sebenarnya kamu inginkan dariku, Jumadi?" tanya Sukiem, kali ini tanpa embel-embel, "Nak." Ia memanggil namanya seolah mereka adalah dua insan yang setara, tanpa sekat usia. Jumadi tidak menjawab dengan kata-kata. Ia justru menggerakkan tangannya, perlahan sekali,
hingga ujung jemarinya hampir menyentuh ujung jari Sukiem yang sedang meremas kain meja. Ia berhenti tepat di sana, membiarkan energi statis di antara kulit mereka bekerja. Saya hanya ingin ibu tahu, bahwa malam ini, ibu tidak sendirian. Bahwa ada seseorang yang menghargai setiap inci keberadaan ibu, bisik Jumadi. Wajahnya mendekat, matanya kini terfokus pada bibir Sukiem yang sedikit terbuka, mencari udara. Sukiem merasa seolah-olah ia sedang berdiri di tepi jurang yang sangat indah. Satu langkah lagi, dan ia akan jatuh ke dalam sesuatu yang tak terbayangkan. Ia menutup matanya, membiarkan dirinya merasakan kehadiran Jumadi yang begitu dekat, begitu nyata. Napas Jumadi yang hangat kini menyentuh pipinya, sebuah sensasi yang lebih menggoda daripada sentuhan fisik manapun. Tepat pada saat itu, di mana garis antara benar dan salah hampir saja terlampaui, di mana bibir mereka mungkin hanya berjarak beberapa milimeter, sebuah suara keras terdengar dari arah dapur. Prang! Sebuah panci yang mungkin tidak diletakkan dengan benar di rak terjatuh ke lantai, karena getaran guntur yang hebat. Bunyi logam yang menghantam lantai itu seperti suara tembakan peringatan yang memecahkan mantra di antara mereka. Sukiem tersentak, matanya terbuka lebar, dan ia langsung menarik tubuhnya menjauh dengan napas yang memburu. Wajahnya memerah karena malu dan terkejut. Jumadi pun kembali ke posisi duduknya, namun ia tidak terlihat panik. Ia tetap tenang, meski napasnya pun sedikit lebih berat dari biasanya. Saya harus memeriksa dapur, kata Sukiem terbata-bata. Tangannya gemetar hebat saat ia mencoba merapikan kebayanya yang sebenarnya tidak berantakan. Jumadi berdiri perlahan. Sepertinya hujan sudah mulai reda. Bu, saya sebaiknya permisi. Berkasnya, kita bisa selesaikan lain kali. Ia mengenakan kemeja seragamnya yang masih lembab, namun ia tidak terburu-buru. Sebelum melangkah menuju pintu, ia berbalik sekali lagi, menatap Sukiem yang masih berdiri kaku di tengah ruangan. Pikirkan kata-kata saya tadi, Bu, ucapnya dengan nada yang sangat tenang namun penuh tekanan. Pintu yang tertutup bukan berarti tidak bisa dibuka. Terkadang, kita hanya perlu keberanian untuk memutar kuncinya. Setelah Jumadi pergi dan pintu depan tertutup, Sukiem jatuh terduduk di kursi kayu tadi. Ia menyentuh lehernya, merasakan detak jantungnya yang masih liar. Ruangan itu kini terasa lebih sunyi dari sebelumnya, namun sunyi yang berbeda. Sunyi yang penuh dengan gema kata-kata Jumadi. Ia menatap pintu dapur yang gelap. Panci yang jatuh tadi mungkin telah menyelamatkan martabatnya malam ini. Namun ia tahu, jauh di dalam hatinya, garis itu sebenarnya sudah ia langgar dalam pikirannya. Dan yang paling menakutkan bagi Sukiem adalah kenyataan bahwa ia tidak menyesalinya sama sekali. Malam itu, jagat raya seolah berkonspirasi untuk mengosongkan dunia di sekitar Sukiem. Pak Broto memberikan kabar melalui telepon bahwa mobil dinasnya mogok di tengah jalan yang tergenang, dan ia terpaksa menginap di hotel terdekat dari lokasi kejadian. Suara suaminya di telepon terdengar jauh, datar, dan dipenuhi keluhan tentang pekerjaan. Sama sekali tidak ada nada rindu atau kekhawatiran tentang istrinya yang sendirian di rumah besar itu. Setelah menutup telepon, Sukiem berdiri diam di tengah ruang tengah. Kesunyian rumah ini biasanya terasa seperti selimut yang akrab, namun malam ini, ia terasa seperti beban yang menghimpit dada. Ia berjalan menuju cermin, melihat dirinya sekali lagi. Ia melepaskan sanggulnya, membiarkan rambut hitamnya yang masih tebal terurai jatuh ke bahu, memberikan kesan liar yang jarang ia tunjukkan. Ia mengganti kebayanya dengan daster sutra berwarna hitam dengan bordir emas di bagian dada. Pakaian yang seharusnya ia kenakan untuk menyenangkan suaminya, namun kini ia kenakan untuk menyenangkan bayang-bayang di kepalanya. Ketukan itu datang lagi. Kali ini bukan di pintu depan, melainkan pintu samping yang dekat dengan taman dalam rumah. Ketukan yang halus, seolah tahu bahwa hanya Sukiem yang berhak mendengarnya. Saat pintu dibuka, Jumadi berdiri di sana. Ia tidak lagi memakai seragam dinasnya. Ia hanya mengenakan kemeja polos berwarna gelap, dengan beberapa kancing atas terbuka. Rambutnya sedikit acak-acakan, dan matanya tidak lagi menunjukkan kesantunan seorang petugas desa. Ada api di sana, api yang sudah lama ingin membakar habis dinginnya rumah ini. Saya meninggalkan pena saya tadi sore, bisik Jumadi. Sebuah alasan yang sangat klasik, sangat transparan, namun keduanya tahu bahwa pena hanyalah sebuah kata sandi untuk sesuatu yang lebih besar. Masuklah, Jumadi,
ujar Sukiem. Kali ini, ia tidak memanggilnya, "Nak." Suaranya tenang, namun ada getaran pasrah yang tak bisa disembunyikan. Mereka tidak menuju ruang tamu. Mereka berdiri di koridor sempit yang menuju ke arah kamar utama. Cahaya di sana sangat minim, hanya berasal dari lampu hias di sudut yang memberikan rona jingga remang-remang. Udara terasa sangat berat, seolah dipenuhi oleh uap air yang siap meledak menjadi badai. Jumadi melangkah mendekat, perlahan namun pasti. Setiap langkahnya seolah menghapus jarak tahun yang memisahkan mereka. Ia berhenti tepat di depan Sukiem. Begitu dekat hingga Sukiem bisa merasakan panas yang memancar dari tubuh pemuda itu. Aroma maskulin yang tajam, bercampur dengan bau malam dan sedikit aroma tembakau, menyergap indera penciuman Sukiem, membuatnya pening dalam nikmat yang terlarang. "Ibu masih gemetar," bisik Jumadi. Ia mengangkat tangannya, namun tidak menyentuh wajah Sukiem. Ia hanya membiarkan telapak tangannya berada beberapa milimeter dari pipi Sukiem, membiarkan panas tubuhnya merambat melalui udara. Apa yang ibu takutkan? Kesalahan ini, atau kenyataan bahwa ibu sangat menginginkannya? Sukiem menatap mata Jumadi. Di dalam kegelapan itu, ia melihat bayangan dirinya sendiri, bukan sebagai seorang istri yang setia, melainkan sebagai seorang perempuan yang haus akan kehidupan. Ia merasa seolah seluruh beban moral yang selama ini ia pikul mulai runtuh, keping demi keping. "Aku sudah lama mati, Jumadi," liris Sukiem. "Rumah ini adalah makamku, dan suamiku adalah penjaganya. Maka malam ini, biarkan saya menjadi orang yang membangunkanmu," jawab Jumadi. Suaranya kini bukan lagi bisikan, melainkan perintah lembut yang tak kuasa ditolak. Jumadi bergerak lebih dekat. Tangannya kini benar-benar menyentuh helai rambut Sukiem yang terurai, memilihnya perlahan sebelum menyelipkannya di belakang telinga. Sentuhan itu terasa seperti api yang menjalar di kulit Sukiem. Ia menutup matanya, menikmati sensasi yang sudah belasan tahun tidak ia rasakan. Napasnya mulai pendek, memburu, seirama dengan detak jantungnya yang kini seperti genderang perang. Tidak ada kata-kata lagi. Ruangan itu hanya diisi oleh suara napas yang saling bersahutan. Sukiem merasa tangan Jumadi turun ke bahunya, meremasnya lembut namun penuh tekanan. Ia merasa tubuhnya lemas, seolah semua tulang di tubuhnya telah mencair. Ia menyandarkan kepalanya di dada Jumadi, merasakan detak jantung pemuda itu yang juga liar dan tak terkendali. Di bawah temaram lampu jingga, bayangan mereka di dinding menyatu menjadi satu siluet yang tak terpisahkan. Sukiem merasakan tangan Jumadi melingkar di pinggangnya, menariknya masuk ke dalam pelukan yang begitu posesif dan penuh damba. Ada sebuah momen singkat di mana Sukiem berpikir untuk mendorongnya, untuk kembali menjadi istri yang baik. Namun, pemikiran itu segera sirna saat ia merasakan hembusan napas hangat Jumadi di ceruk lehernya. Dunia di luar sana, norma, aturan, Pak Broto, dan gunjingan tetangga, semuanya lenyap. Yang ada hanyalah detik ini, di sini, di koridor yang sunyi ini. Sukiem mengambil keputusan tanpa perlu mengucapkannya. Ia meraih pundak Jumadi, meremas kemejanya dengan jari-jari yang gemetar, dan menyerahkan sisa-sisa pertahanannya pada keinginan yang selama ini ia tekan. Napas yang makin memburu. Jarak yang akhirnya sirna sepenuhnya. Keheningan yang pecah oleh gerakan-gerakan yang tak perlu dijelaskan. Fokus narasi kini berpindah pada suasana ruangan yang semakin pekat. Pintu kamar yang terbuka sedikit, bayangan yang bergerak masuk ke dalam kegelapan yang lebih dalam, dan suara angin malam yang mendesah di antara pepohonan di luar, seolah menjadi satu-satunya saksi bisu atas apa yang terjadi di balik pintu yang akhirnya tertutup rapat itu. Malam itu, Sukiem tidak lagi menjadi tawanan. Ia telah memilih jalannya sendiri, meski ia tahu jalan itu mungkin akan membawanya menuju kehancuran. Namun baginya, satu malam yang membara jauh lebih berharga daripada 1000 malam yang membeku. Fajar menyingsing dengan warna abu-abu keunguan yang pucat, menyelinap masuk melalui sela-sela gorden beludru yang semalam sengaja ditutup rapat. Sukiem terbangun sebelum alarm di jam wajarnya berbunyi. Ia tidak langsung beranjak. Ia berbaring diam, menatap langit-langit kamar yang tampak asing baginya. Tubuhnya terasa berat, namun ada sebuah sensasi ringan yang aneh di dalam dadanya, sebuah perasaan yang sulit didefinisikan, antara kepuasan yang meluap dan ketakutan yang mencekam. Ia meraba sisi ranjang di sebelahnya. Dingin. Kosong.
Pak Broto memang belum pulang. Namun kekosongan itu tidak lagi terasa menyakitkan seperti biasanya. Sebaliknya, Sukiem merasa seolah-olah Sepresatin yang ia tiduri masih menyimpan sisa-sisa panas tubuh yang bukan miliknya. Ada aroma yang tertinggal di bantal, sebuah aroma yang maskulin, segar, dan sedikit liar, aroma Jumadi. Dengan gerakan perlahan, seolah takut akan memecahkan sesuatu yang rapuh, Sukiem bangkit. Ia berjalan menuju cermin besar yang selalu menjadi saksi kesepiannya. Namun pagi ini, pantulan yang ia lihat bukanlah wanita parubaya yang layu. Matanya tampak lebih bercahaya, bibirnya sedikit lebih penuh dan kemerahan, dan ada rona di pipinya yang tidak bisa dihasilkan oleh perona wajah manapun. Ia menyentuh lehernya sendiri, merasakan area sensitif yang semalam menjadi sasaran bisikan-bisikan rendah. Apakah ini nyata? Bisiknya pada sunyi. Ingatannya melompat-lompat seperti potongan film yang acak. Bayangan tangan Jumadi yang kuat, deru napas yang memburu di dekat telinganya, dan kehangatan kulit yang akhirnya bertemu. Namun, semuanya terasa begitu kabur, terbungkus dalam kabut gairah yang begitu pekat sehingga ia bertanya-tanya. Apakah semua itu benar-benar terjadi, ataukah ia hanya hanyut dalam delusi yang diciptakan oleh dahaga batinnya yang sudah terlalu lama mengering? Ia segera menuju kamar mandi. Air dingin yang menyentuh kulitnya terasa seperti sengatan kesadaran. Ia menggosok tubuhnya dengan sabun mawar berkali-kali, seolah mencoba menghapus dosa yang baru saja ia perbuat. Namun setiap sentuhan tangannya pada kulitnya sendiri justru membangkitkan kembali memori tentang sentuhan lain itu. Ada sebuah memar halus, nyaris tak terlihat di bahunya, sebuah tanda kecil yang membuatnya tersentak sekaligus tersenyum getir. Rumah itu kembali sunyi saat ia keluar dari kamar mandi, namun sunyinya kini terasa berisik. Ia berjalan ke ruang tengah, tempat di mana semuanya dimulai semalam. Kursi rotan itu masih berada di posisinya, namun meja kayu kecil di depannya tampak miring sedikit. Di bawah meja, ia menemukan sesuatu yang membuatnya berhenti bernapas sejenak. Sebuah sapu tangan biru tua yang bukan milik suaminya. Ia memungutnya, mencium aromanya, dan segera menyembunyikannya di balik stagennya tepat saat ia mendengar suara mobil menderu di halaman depan. Pak Broto pulang. Sukiem bergegas ke dapur, menyalakan kompor, dan berpura-pura sibuk dengan penggorengan. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena cinta, melainkan karena adrenalin rahasia yang harus ia jaga. Pagi-pagi sudah masak apa, Yem? Suara berat Pak Broto terdengar dari pintu dapur. Ia tampak kuyu, pakaian dinasnya kusut, dan wajahnya dipenuhi kelelahan. Nasi goreng, Mas. Tadi malam bagaimana? Mobilnya sudah bisa jalan? Tanya Sukiem tanpa menoleh, berusaha menjaga suaranya tetap datar. Sudah. Habis banyak buat bengkel. Ah, rumah ini kok rasanya agak beda ya? Kamu pakai pengharum ruangan baru? Pak Broto berjalan masuk, mengendus udara sebentar, lalu duduk di kursi makan dengan kasar. Sukiem terdiam sejenak, tangannya yang memegang sudit gemetar. Hanya parfum mawar biasa, Mas. Mungkin karena pintunya saya buka sejak subuh tadi. Pak Broto hanya bergumam tidak jelas, lalu mulai sibuk dengan ponselnya, kembali ke dunianya sendiri yang membosankan. Sukiem memperhatikan punggung suaminya. Dulu, punggung itu adalah tembok yang melindunginya. Namun sekarang, tembok itu terasa seperti penjara yang sudah ia bobol diam-diam. Ia merasa bersalah saat menyajikan kopi untuk suaminya, namun di saat yang sama, ia merasakan sebuah kemenangan rahasia. Ia merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki suaminya, sebuah rahasia yang membuat darahnya mengalir lebih cepat. Sepanjang pagi itu, Sukiem bergerak seperti robot, namun pikirannya terus kembali pada satu pertanyaan. Kapan Jumadi akan kembali? Apakah pria itu akan menganggap malam tadi sebagai tugas yang selesai, ataukah sebagai awal dari sesuatu yang lebih berbahaya? Setiap kali ia melewati pintu samping tempat Jumadi masuk semalam, ia merasakan getaran aneh di kakinya. Ia merasa hidup, benar-benar hidup. Namun ia juga tahu bahwa ia sedang berjalan di atas tali tipis di atas jurang kehancuran. Pagi itu tidak lagi sama. Warna matahari, aroma kopi, hingga suara kicau burung di luar, semuanya terasa memiliki makna ganda. Sukiem duduk di teras belakang setelah suaminya mandi, menyesap tehnya sendiri. Ia menatap ke arah gerbang rumah. Dunia di luar sana tetap sama, namun di dalam dirinya, sebuah badai telah dimulai.
Ia telah menyentuh batas yang tak seharusnya disentuh, dan sekarang, tidak ada jalan untuk kembali. Pagi yang berbeda, gumamnya pelan, sambil meraba sapu tangan biru di balik bajunya. Ia tahu, mulai hari ini, ia akan hidup dalam dua dunia. Dunia yang terlihat rapi di permukaan, dan dunia yang membara di bawah kulitnya. 3 hari telah berlalu sejak malam yang mengubah segalanya. Namun bagi Sukiem, waktu seolah berhenti berputar. Rumah besar itu kini terasa seperti panggung sandiwara di mana ia memainkan peran sebagai istri sempurna dengan ketelitian yang luar biasa. Ia memasak lebih rajin, membersihkan rumah lebih mengilap, dan melayani Pak Broto dengan kepatuhan yang tak bercela. Namun, di balik topeng itu, ada api yang terus membakar. Sukiem tidak lagi menunggu di depan cermin dengan rasa sedih. Sebaliknya, ia kini sering tertangkap basah oleh bayangannya sendiri sedang tersenyum tipis. Sebuah senyum yang memiliki rahasia. Ia merasa kulitnya masih menyimpan jejak kehangatan, dan setiap kali ia memejamkan mata, ia bisa merasakan kembali deru napas yang memburu di ceruk lehernya. Ia menyimpan sapu tangan biru tua milik Jumadi di dalam laci paling bawah, di balik tumpukan kain jarik lamanya. Seolah itu adalah sebuah jimat yang memberinya kekuatan untuk tetap hidup di tengah kebekuan rumah tangganya. Namun, Jumadi tak kunjung datang kembali. Kegelisahan mulai merayap. Setiap kali ada suara motor lewat atau ketukan di pintu pagar, jantung Sukiem berdegup kencang, berharap itu adalah pemuda dengan mata teduh yang telah mencuri kewarasannya. Namun yang datang hanyalah tukang sayur, tukang pos, atau tetangga yang sekadar lewat. Puncaknya adalah sore ini. Pak Broto duduk di teras sambil menyesap kopi hitamnya. Sementara Sukiem berdiri di dekat pilar, menatap jalanan desa yang mulai temaram. "Yem, tadi aku mampir ke kantor desa," ucap Pak Broto tiba-tiba. Suaranya yang berat memecah kesunyian, membuat Sukiem tersentak kecil. "Oh, ada urusan apa, Mas?" tanya Sukiem, berusaha menjaga nada suaranya tetap stabil meskipun tangannya mulai mendingin. "Hanya soal administrasi tanah. Tapi aku sempat bertanya pada kepala desa tentang progres sensus di lingkungan kita. Aku bilang, petugasnya sangat rajin sampai datang berkali-kali ke rumah kita." Pak Broto menyesap kopinya perlahan, matanya menatap lurus ke depan, tak sedikit pun melirik istrinya. Sukiem merasa seolah-olah lantai yang ia pijak tiba-tiba amblas. "Lalu, apa kata Pak Lurah?" Pak Broto terdiam sejenak. Keheningan itu terasa sangat panjang dan menyiksa. Pak Lurah bingung. Dia bilang, petugas sensus untuk wilayah kita adalah Pak RT sendiri, seorang pria tua yang sudah pensiun. Dan dia bilang, tidak ada petugas bernama Jumadi yang terdaftar di kantor desa. Dunia seolah berputar di mata Sukiem. Kepalanya berdenyut hebat. Jika Jumadi bukan petugas sensus, lalu siapa dia? Dan mengapa ia bisa tahu begitu banyak tentang kesepian yang dialami Sukiem? Ketakutan kini mulai bercampur dengan gairah yang tersisa, menciptakan rasa mual yang menyesakan. "Lalu siapa pemuda yang datang kemarin-kemarin itu?" tanya Pak Broto lagi, kali ini suaranya lebih rendah, hampir seperti bisikan yang mengancam. "Dia bilang namanya Jumadi, kan? Pemuda yang alim dan santun itu." Sukiem tidak bisa menjawab. Tenggorokannya terasa tersumbat. Ia hanya bisa mengangguk pelan, sementara matanya mulai berkaca-kaca karena panik. Pak Broto kemudian bangkit dari kursinya. Ia mendekat ke arah Sukiem, berdiri sangat dekat hingga Sukiem bisa mencium aroma kopi dan tembakau dari napas suaminya. Untuk pertama kalinya dalam belasan tahun, Pak Broto menyentuh pipi Sukiem, namun bukan dengan kelembutan, melainkan dengan sebuah tekanan yang dingin. "Aneh ya, Yem. Pemuda itu, dia tahu kapan aku tidak di rumah. Dia tahu kapan pintu samping tidak terkunci." Pak Broto menatap tajam ke dalam mata Sukiem. Ada sebuah kilat di mata suaminya yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Bukan amarah yang meledak, melainkan sebuah pengetahuan yang mengerikan. Pak Broto kemudian merogoh saku celananya, dan mengeluarkan sebuah benda. Jantung Sukiem seolah berhenti berdetak. Benda itu adalah kancing baju kemeja seragam yang semalam sempat terlepas, saat Jumadi menariknya masuk ke dalam kegelapan koridor. "Aku menemukannya di bawah ranjang kita tadi pagi saat mencari kaos kakiku yang hilang," kata Pak Broto dengan nada yang sangat tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja menemukan bukti pengkhianatan. Sepertinya, petugas, itu meninggalkan kenang-kenangan yang cukup berarti. Sukiem jatuh terduduk di lantai, kakinya tak lagi mampu menopang berat dosanya.
Air mata akhirnya tumpah, mengalir melewati pipinya yang semalam masih merona karena damba. Ia menunggu makian, ia menunggu amukan, atau mungkin pengusiran. Namun, Pak Broto justru hanya tersenyum tipis. Sebuah senyum yang jauh lebih mengerikan daripada kemarahan manapun. Jangan takut, Yem. Aku tidak akan menceraikanmu. Kamu tahu betapa pentingnya reputasiku di desa ini, bisik Pak Broto sambil membungkuk, membisikkan kata-kata itu tepat di telinga Sukiem. Tapi mulai sekarang, kamu akan tahu apa itu kesepian yang sebenarnya. Kamu akan tetap di sini, di rumah ini, bersamaku, dalam diam yang abadi. Dan setiap kali kamu melihat ke cermin, kamu akan teringat bahwa kamu telah menyerahkan jiwamu pada seorang asing yang bahkan tidak pernah ada. Pak Broto melangkah masuk ke dalam rumah, meninggalkan Sukiem yang bersimpu di teras saat malam mulai jatuh dengan pekatnya. Di ujung jalan, di bawah bayang-bayang pohon beringin yang besar, Sukiem seolah melihat sesosok pemuda berdiri diam, menatap ke arah rumahnya, lalu perlahan menghilang di telan kegelapan. Apakah itu Jumadi? Ataukah hanya bayang-bayang dari rasa bersalahnya? Sejak hari itu, rumah besar itu tetap bersih, tetap rapi, dan tetap mewah. Di mata tetangga, mereka masih pasangan yang harmonis dan terhormat. Namun di balik pintu jati yang tertutup rapat, hanya ada dua jiwa yang saling membeku dalam kebencian dan rahasia yang tak terucap. Sejak hari itu, Sukiem tak lagi kesepian, tapi juga tak pernah tenang. Setiap kali ia mendengar langkah kaki di luar, atau setiap kali angin berhembus membawa aroma tanah basah, ia akan gemetar, bertanya-tanya apakah Jumadi akan kembali untuk menjemputnya, atau apakah suaminya sedang merencanakan sesuatu yang lebih gelap di balik senyum dinginnya. Bulan berganti, namun atmosfer di dalam rumah besar itu tidak pernah benar-benar mencair. Sukiem merasa seolah-olah ia sedang hidup di dalam sebuah akuarium raksasa yang kedap suara. Segalanya tampak jernih dan indah dari luar, namun di dalam, ia sedang kehabisan napas. Pak Broto tidak pernah lagi membahas kejadian malam itu secara langsung, namun setiap tindakannya adalah sebuah pengingat yang menyiksa. Suaminya telah berubah menjadi seorang pengawas yang tak terlihat, seorang sipir yang tidak membutuhkan jeruji besi untuk mengurung tawanan tujuannya. Setiap pagi, Sukiem tetap melakukan rutinitasnya dengan ketelitian yang nyaris gila. Ia mengenakan kebaya yang paling indah, memulas wajahnya dengan bedak dingin, dan memastikan aroma melati selalu melekat di tubuhnya. Ia melakukan itu bukan lagi untuk menggoda Pak Broto, melainkan untuk menjaga api kecil yang ditinggalkan Jumadi agar tidak padam. Tubuhnya memiliki ingatannya sendiri. Setiap kali ia melewati koridor remang-remang itu, kulitnya seolah meremang, membangkitkan sensasi panas yang pernah menjalar di sana. Ia seringkali berdiri diam di titik yang sama di mana Jumadi pernah memeluknya, menutup mata, dan membiarkan imajinasinya membawa kembali tangan-tangan kuat yang telah menghidupkan syaraf-syarafnya yang mati. Namun, realitas selalu datang dengan suara langkah kaki Pak Broto yang berat dan berirama di atas lantai marmer. Kau terlihat sangat cantik hari ini, Yem. Untuk siapa kau berdandan sehebat ini? Tanya Pak Broto suatu sore, sambil berdiri di ambang pintu kamar, memperhatikannya melalui pantulan cermin. Sukiem tersentak, jemarinya yang sedang memegang sisir gading gemetar. Untuk Mas Broto, tentu saja. Siapa lagi? Pak Broto berjalan mendekat, meletakkan tangannya di bahu Sukiem. Sentuhan itu tidak memiliki kehangatan. Itu adalah sentuhan kepemilikan, dingin dan menuntut. Bagus. Karena kau adalah milikku. Segala sesuatu di rumah ini, termasuk rahasia yang kau simpan di bawah stagenmu, adalah milikku. Kalimat itu bagaikan sembilu yang menyayat batin Sukiem. Ia tahu Pak Broto tahu tentang sapu tangan biru dan kancing baju itu. Pak Broto membiarkannya menyimpan benda-benda itu bukan karena ia memaafkan, melainkan agar Sukiem terus-menerus merasa terhina oleh bukti pengkhianatannya sendiri. Ini adalah bentuk siksaan psikologis yang jauh lebih kejam daripada teriakan. Pak Broto membunuhnya perlahan dengan keheningan dan tatapan yang seolah selalu berkata, "Aku melihat segalanya." Di sisi lain, obsesi Sukiem terhadap Jumadi justru semakin liar. Ketidakhadiran pemuda itu menjadikannya sosok yang mistis di kepala Sukiem. Ia mulai mempertanyakan segala hal, apakah Jumadi benar-benar nyata? Ataukah ia hanyalah manifestasi dari dahaga gairahnya yang sudah mencapai titik nadir? Namun,
Bekas memar halus di bahunya yang butuh waktu lama untuk pudar menjadi bukti fisik bahwa Jumadi bukan sekadar hantu. Suatu malam, saat Pak Broto sedang menghadiri pertemuan di luar kota, Sukiem memberanikan diri untuk keluar ke taman belakang. Udara malam yang lembab menyentuh kulitnya, mengingatkannya pada malam hujan itu. Ia berjalan menuju pintu samping, tempat yang kini ia keramatkan. Di sana, di antara semak mawar yang mulai layu, ia menemukan sesuatu yang membuatnya hampir berteriak. Sebuah kelopak mawar merah segar tergeletak di atas keset pintu samping. Padahal, mawar di kebunnya semuanya berwarna putih. Sukiem memungut kelopak itu dengan tangan gemetar. Di permukaan kelopak yang halus itu, ada bekas guratan kuku yang membentuk pola garis-garis yang sangat spesifik. Pola yang sama dengan pola yang sering digambar Jumadi saat ia berpura-pura mencatat data sensus di meja kayu. Jantung Sukiem berdegup sangat kencang hingga telinganya berdenging. Dia ada di sini. Dia sedang memperhatikanku, batinnya. Rasa takut dan damba berperang di dalam dirinya. Ia merasa diawasi, namun bukan oleh mata Pak Broto yang dingin, melainkan oleh mata Jumadi yang lapar dan memuja. Ia sengaja melonggarkan ikatan kebayanya, membiarkan angin malam menyentuh kulit dadanya yang putih bersih, seolah-olah ia sedang menawarkan dirinya pada kegelapan malam. Ia berdiri di sana cukup lama, membiarkan dirinya menjadi umpan bagi sosok yang ia yakini sedang bersembunyi di balik bayang-bayang pepohonan. "Jumadi, kau di sana?" bisiknya lirih, hampir tak terdengar. Tidak ada jawaban, hanya suara jangkrik yang bersahut-sahutan. Namun, saat ia berbalik untuk masuk kembali ke dalam rumah, ia melihat sebuah bayangan bergerak di jendela lantai atas, kamar kerja Pak Broto. Jantungnya hampir copot. Pak Broto seharusnya tidak di rumah. Sukiem berlari masuk, menaiki tangga dengan napas memburu. Saat ia membuka pintu kamar kerja suaminya, ruangan itu kosong. Namun, di atas meja kerja Pak Broto yang biasanya rapi, terdapat sebuah amplop coklat besar yang terbuka. Di dalamnya terdapat tumpukan foto-foto. Dengan tangan gemetar, Sukiem mengambil foto-foto itu. Dunianya seketika runtuh. Foto-foto itu memperlihatkan dirinya dan Jumadi di koridor malam itu. Diambil dari sudut yang sangat tersembunyi, foto-foto itu merekam setiap jengkal kedekatan mereka, tangan yang bersentuhan, tatapan yang terkunci, hingga saat-saat di mana mereka hampir tak berjarak. Namun, ada satu hal yang lebih mengejutkan. Di belakang salah satu foto, tertulis sebuah catatan dengan tulisan tangan yang sangat ia kenali sebagai tulisan tangan Pak Broto. "Terima kasih untuk pertunjukannya, Jumadi. Pembayaran kedua sudah dikirim ke alamat yang disepakati." Lutut Sukiem lemas. Ia jatuh terduduk di lantai yang dingin. Sebuah kenyataan yang jauh lebih gelap dari perselingkuhan mulai terungkap. Jumadi bukan sekadar orang asing yang datang karena takdir. Ia adalah bagian dari skenario yang lebih besar, sebuah jebakan yang dirancang oleh orang yang paling ia percaya untuk menghancurkan martabatnya sepenuhnya. Sukiem meremas foto itu hingga hancur. Gairah yang semalam masih membara kini berubah menjadi amarah yang dingin dan mematikan. Ia bukan hanya dikhianati oleh seorang kekasih gelap, tapi juga dijadikan bahan tontonan oleh suaminya sendiri. Di tengah kehancuran batinnya, sebuah suara bisikan terdengar dari arah jendela yang terbuka. "Jangan percaya pada apa yang kau lihat di atas kertas, Sukiem. Percayalah pada apa yang kau rasakan di kulitmu." Sukiem menoleh cepat. Di sana, di balik tirai yang tertiup angin, ia melihat sekilas binar mata yang sangat ia kenal. Bukan mata seorang pesuruh, tapi mata seorang pria yang memiliki rencananya sendiri. Fase pertama dari penderitaannya mungkin telah berakhir. Namun sebuah permainan yang lebih berbahaya, yang melibatkan nyawa dan kehormatan, baru saja dimulai. Kemarahan adalah api yang menghanguskan, namun dendam yang terencana adalah es yang membekukan. Sejak malam penemuan foto-foto di ruang kerja suaminya, Sukiem tidak lagi menangis. Matanya yang biasanya sendu kini memiliki binar tajam yang dingin, seperti mata pisau yang baru saja diasah. Ia menyadari satu hal. Di rumah ini, ia bukan lagi seorang istri, melainkan bidak catur. Namun, Pak Broto lupa bahwa bidak paling lemah sekalipun bisa berubah menjadi ratu yang mematikan jika berhasil mencapai ujung papan. Sukiem mulai bersolek dengan cara yang berbeda. Setiap pagi, ritual dandanannya menjadi lebih lama dan lebih intens. Ia tidak lagi memakai kebaya-kebaya tertutup yang membosankan.
Ia mulai memesan kain-kain sutra yang lebih tipis, yang jatuh di tubuhnya dengan cara yang provokatif namun tetap terlihat berkelas. Ia memulas bibirnya dengan warna merah yang lebih gelap, warna darah yang mulai mengering. Ia ingin Pak Broto melihat apa yang telah ia ciptakan, seorang wanita yang hancur namun menolak untuk mati. Pak Broto sendiri tampak menikmati permainannya. Ia bersikap seolah-olah dia adalah pemenang tunggal. Di meja makan, suasananya berubah menjadi medan perang psikologis yang sunyi. Pak Broto seringkali menatap Sukiem dengan senyum miring yang menghina, seolah ingin berkata, "Aku tahu rahasiamu, dan aku memilikimu sepenuhnya. Kau terlihat lebih hidup akhir-akhir ini, Yem," ujar Pak Broto suatu malam, sambil memotong daging steaknya dengan kasar. "Apa karena kau merasa diawasi?" Banyak wanita yang justru merasa bergairah saat tahu mereka sedang menjadi tontonan, bukan? Sukiem meletakkan garpunya dengan tenang. Tidak ada getaran di tangannya. Ia menatap suaminya tepat di mata, sebuah keberanian yang sebelumnya tak pernah ia miliki. "Mungkin saja, Mas. Terkadang tontonan yang paling menarik adalah ketika sang sutradara tidak sadar bahwa aktornya sudah mulai mengubah naskahnya sendiri." Rahang Pak Broto mengeras. Senyumnya menghilang. Namun sebelum ia sempat membalas, Sukiem sudah berdiri dan melangkah pergi, membiarkan aroma parfum mawar yang memabukkan tertinggal di udara sebagai jejak tantangan. Malam itu, Sukiem tidak tidur. Ia menunggu di balkon kamarnya, menatap ke arah taman belakang yang gelap. Ia tahu Jumadi tidak jauh. Jika benar Jumadi adalah orang suruhan suaminya, maka pemuda itu pasti masih berkeliaran untuk memastikan tugasnya tetap berjalan. Namun, bisikan Jumadi di jendela malam itu memberikan sinyal lain. Ada pengkhianatan di dalam pengkhianatan. Benar saja, sebuah kerikil kecil menghantam pintu balkon. Sukiem membuka pintu kaca dengan perlahan. Di bawah sana, di balik rimbunnya pohon Kamboja, sesosok bayangan berdiri diam. Tanpa ragu, Sukiem menuruni tangga samping, langkah kakinya tidak bersuara di atas rumput yang basah. Saat ia sampai di bawah, sebuah tangan yang kuat langsung menariknya masuk ke dalam kegelapan yang lebih dalam, di balik tembok taman yang tinggi. Punggung Sukiem menghantam tembok, dan dalam sekejap, tubuh Jumadi sudah berada tepat di depannya. Aroma yang sama, tanah basah dan maskulinitas yang liar, langsung menyerbu indera penciumannya. "Kau berani sekali datang ke sini," bisik Sukiem, napasnya memburu di depan wajah Jumadi. "Aku tidak bisa menjauh, meski uang suamimu sudah habis kukantongi," jawab Jumadi. Suaranya tidak lagi santun. Ada nada kasar dan jujur di sana. Tangan Jumadi merayap naik, mencengkeram rahang Sukiem dengan lembut namun posesif. "Dia membayarku untuk menghancurkanmu, untuk mengambil fotomu, untuk membuatmu merasa kotor. Tapi dia tidak tahu satu hal." "Apa?" "Dia tidak tahu bahwa aku tidak pernah bisa berpura-pura saat menyentuhmu," bisik Jumadi. Wajahnya mendekat, hidungnya bersentuhan dengan hidung Sukiem. "Aku mengambil uangnya, tapi aku ingin mengambil lebih dari itu. Aku ingin mengambil apa yang dia anggap sebagai miliknya yang paling berharga. Aku ingin mengambilmu, bukan sebagai pesuruh, tapi sebagai pria yang benar-benar memilikimu." Sukiem merasakan dorongan gairah yang bercampur dengan kebencian. Ia tahu pria ini berbahaya. Ia tahu pria ini mungkin saja sedang berbohong lagi. Namun, di bawah sentuhan tangan Jumadi yang kasar, ia merasa benar-benar hidup, sesuatu yang tak pernah diberikan Pak Broto selama puluhan tahun. "Dia punya bukti, Jumadi. Dia punya foto-foto itu," liris Sukiem. "Foto-foto itu hanya menunjukkan apa yang dia ingin lihat." Jumadi mendekatkan bibirnya ke telinga Sukiem, membuat bulu kuduk wanita itu meremang. Tapi dia tidak tahu tentang rencana yang sebenarnya. Dia pikir dia yang mengendalikan semuanya, padahal dia sendiri yang sedang berjalan menuju lubang yang kugali. Jumadi merogoh saku celananya dan mengeluarkan sebuah alat perekam kecil. "Di dalam sini, ada rekaman suara suamimu saat dia merencanakan skenario ini. Dia tidak hanya ingin mempermalukanmu, Sukiem. Dia ingin menyingkirkanmu secara legal agar dia bisa menikahi sekretaris mudanya tanpa kehilangan harta Gonogini. Dia ingin kau yang bersalah agar dia bisa mengusirmu dengan tangan kosong." Sukiem tertegun. Kekejaman Pak Broto ternyata lebih dalam dari yang ia bayangkan.
Suaminya tidak hanya ingin menyiksanya secara batin, tapi juga ingin menghancurkan hidupnya secara total demi wanita lain. Lalu apa rencanamu? Tanya Sukiem, matanya kini berkilat dengan dendam yang sudah matang. Kita mainkan permainannya sampai akhir, jawab Jumadi. Tangannya kini turun ke pinggang Sukiem, menarik tubuh wanita itu agar menempel sempurna pada tubuhnya. Biarkan dia merasa menang. Biarkan dia merasa bahwa malam ini kita melakukan kesalahan lagi. Tapi kali ini, aku akan memastikan dia yang akan membayar harganya dengan sangat mahal. Di tengah kegelapan taman itu, sebuah fakta gelap terbentuk. Sukiem tidak lagi peduli apakah Jumadi benar-benar mencintainya atau hanya memanfaatkannya. Yang ia pedulikan adalah kehancuran Pak Broto. Ia membiarkan Jumadi mencium lehernya, sebuah ciuman yang kali ini terasa seperti stempel perang. Saat mereka berdua sedang terlarut dalam keintiman yang penuh intrik itu, di lantai atas, tirai kamar Pak Broto tersingkap sedikit. Pak Broto berdiri di sana dengan kamera di tangannya. Tersenyum puas melihat pertunjukan yang terjadi di bawah sana. Ia merasa rencananya berjalan sempurna. Ia merasa sudah memegang kunci untuk membuang Sukiem ke jalanan. Namun, Pak Broto tidak menyadari bahwa di tangan Sukiem yang sedang merangkul leher Jumadi, terselip sebuah kunci kecil, kunci brankas pribadinya yang berisi dokumen-dokumen gelap perusahaan yang selama ini ia sembunyikan. Fase kedua telah mencapai puncaknya. Dendam yang sudah bersolek kini siap untuk melepas topengnya. Sukiem telah berubah menjadi badai yang tenang, menunggu saat yang tepat untuk meratakan segalanya. Malam itu, langit di atas rumah besar itu seolah terbelah. Hujan badai mengamuk, memecah kesunyian yang selama ini menjadi penjara bagi Sukiem. Di dalam ruang tengah yang luas, cahaya lampu kristal berayun pelan, menciptakan bayangan-bayangan yang menari liar di dinding marmer. Pak Broto duduk di kursi kebesarannya, sebuah cerutu menyala di tangannya, dan setumpuk amplop coklat di atas meja. Wajahnya memancarkan kemenangan yang mutlak. "Duduklah, Yem," suara Pak Broto berat, penuh wibawa yang mematikan. "Waktunya kita mengakhiri sandiwara ini. Aku sudah memiliki cukup bukti untuk membuatmu keluar dari rumah ini tanpa membawa sepeser pun, bahkan harga dirimu." Sukiem tidak duduk. Ia berdiri tegak di tengah ruangan, mengenakan kebaya hitam pekat dari bahan brokat yang menerawang di bagian lengan, memperlihatkan kulit bahunya yang masih menyisakan bekas gigitan kecil, sebuah tanda yang ia pamerkan dengan sengaja. Rambutnya terurai, basah oleh sedikit rintik hujan yang masuk dari jendela yang sengaja ia buka. Ia tidak terlihat seperti terdakwa, ia terlihat seperti hakim. "Kau pikir foto-foto itu adalah senjatamu, Mas?" Suara Sukiem terdengar sangat tenang, hampir seperti desis ular. Pak Broto tertawa, sebuah tawa yang kering dan menghina. Ia melemparkan isi amplop itu ke atas meja. Foto-foto itu berhamburan, gambar Sukiem dan Jumadi dalam berbagai pose intim di kegelapan taman dan koridor. Bukti perselingkuhan yang nyata. Besok, seluruh desa akan tahu siapa sebenarnya istri santun Pak Broto ini. Pengacara sudah menyiapkan surat cerainya. Kau akan pergi malam ini juga, hanya dengan pakaian yang melekat di tubuhmu. Sukiem melangkah mendekat ke meja. Ia tidak melihat foto-foto itu. Matanya terkunci pada mata suaminya. "Kau sangat cerdas dalam menjebakku, Mas. Membayar pemuda untuk meniduriku agar kau bisa menikah lagi dengan sekretarismu tanpa kehilangan harta. Sebuah rencana yang brilian untuk seorang pria yang takut kehilangan kekuasaan." Wajah Pak Broto berubah pucat sesaat, namun ia segera menguasai diri. "Siapa yang akan percaya padamu? Kau hanya wanita jalang yang mencari pembelaan." Tepat pada saat itu, pintu samping terbuka. Jumadi melangkah masuk. Ia tidak lagi memakai topeng pemuda desa yang alim. Ia mengenakan jaket kulit hitam, rambutnya basah, dan matanya memancarkan aura predator. Ia tidak berdiri di samping Pak Broto. Ia berjalan dan berdiri tepat di belakang Sukiem, meletakkan tangannya yang besar di pinggang wanita itu dengan gerakan yang sangat posesif. "Pembayaran kedua yang kau kirim sudah kuterima, Pak Broto," ujar Jumadi, suaranya dingin dan tajam. "Tapi ada sesuatu yang lupa kau perhitungkan. Seorang pria tidak akan pernah bisa menyerahkan wanita seperti Sukiem kepada orang lain setelah ia merasakannya sendiri." Pak Broto berdiri dengan kasar, kursinya terpelanting ke belakang. "Apa maksudmu, bajingan?"
Aku membayarmu untuk menghancurkannya. Jumadi mengeluarkan alat perekam kecil dan sebuah flash disk dari sakunya, lalu meletakkannya di samping tumpukan foto itu. Di sini ada rekaman suaramu yang merencanakan konspirasi ini. Dan di dalam flash disk ini, ada data yang lebih menarik. Sukiem sangat membantu dalam membukakan brankas pribadimu semalam. Sukiem mengeluarkan beberapa lembar dokumen dari balik kebayanya, dokumen penggelapan dana proyek desa dan bukti suap yang selama ini disembunyikan Pak Broto. Ia meletakkannya dengan perlahan, seolah sedang meletakkan mahkota di atas nisan suaminya. Kau ingin aku pergi tanpa membawa apapun, Mas? Bisik Sukiem, suaranya kini penuh dengan godaan yang mematikan. Ia mendekat ke wajah Pak Broto, aroma parfum mawarnya yang berat kini bercampur dengan aroma kemenangan. Sekarang pilihannya ada padamu. Kau biarkan aku pergi dengan separuh hartamu dan kita bercerai baik-baik. Atau kau akan menghabiskan sisa hidupmu di dalam sel yang jauh lebih dingin dan sunyi daripada rumah ini. Pak Broto terjatuh kembali ke kursinya. Ia menatap dokumen-dokumen itu dengan mata yang tak percaya. Tahta keheningan yang ia bangun dengan kebohongan selama puluhan tahun kini runtuh di kaki istrinya sendiri. Ia melihat ke arah Jumadi, lalu ke arah Sukiem. Ia menyadari bahwa ia bukan lagi sang sutradara. Ia hanyalah penonton dari kehancurannya sendiri. Kau merencanakan ini semua bersamanya? Suara Pak Broto bergetar. Sukiem tidak menjawab. Ia hanya tersenyum miring. Ia berbalik, membelakangi suaminya, dan menatap Jumadi. Ada sebuah tatapan yang sangat ambigu di antara mereka. Sebuah campuran antara nafsu, rasa terima kasih, dan ketidakpercayaan. Jumadi meraih tangan Sukiem, mencium telapak tangannya dengan cara yang membuat Sukiem meremang di depan suaminya yang tak berdaya. Ayo pergi, Yem. Rumah ini sudah terlalu bau dengan kebusukan masa lalu, ajak Jumadi. Sukiem melangkah menuju pintu. Sebelum keluar, ia berhenti sejenak dan menoleh ke arah Pak Broto yang masih terpaku. Terima kasih sudah mengirimkan Jumadi kepadaku, Mas. Tanpa bantuanmu, aku tidak akan pernah tahu bahwa aku masih bisa merasa begitu hidup. Mereka berdua melangkah keluar menuju badai yang masih mengamuk. Pak Broto ditinggalkan sendirian di tengah kemewahan rumahnya yang kini terasa seperti kuburan. Ia melihat foto-foto di meja, foto istrinya yang tampak begitu bahagia dan cantik dalam pelukan pria lain, dan menyadari bahwa itulah satu-satunya momen di mana Sukiem benar-benar tersenyum tulus. Di dalam mobil yang melaju membelah malam, Sukiem duduk di samping Jumadi. Tangan pemuda itu masih mencengkeram pahanya dengan kuat, sebuah sentuhan yang menjanjikan gairah sekaligus bahaya. Sukiem tahu, Jumadi mungkin saja akan mengkhianatinya suatu hari nanti. Ia tahu pemuda ini adalah serigala. Namun bagi Sukiem, ia lebih baik mati diterkam serigala daripada layu, dan membusuk dalam diam bersama mayat hidup. Sejak malam itu, rumah besar di ujung desa itu selalu gelap. Tidak ada lagi lampu kristal yang berpijar. Pak Broto menghilang dari peredaran, kabarnya ia menghabiskan hari-harinya di balik jeruji besi atau dalam pengasingan yang memalukan. Sedangkan Sukiem, orang-orang sering melihat seorang wanita cantik di kota tetangga, yang selalu mengenakan pakaian mewah dan ditemani oleh seorang pemuda tampan yang selalu menatapnya seolah ia adalah pusat semesta. Sukiem tak lagi kesepian, dan ia juga tak pernah tenang, karena dalam setiap napasnya, ia kini hidup dalam bahaya yang ia cintai. Rahasia itu tetap menggantung, tersimpan rapat dalam desah napas di malam-malam yang tak lagi sunyi.